Halo guys, Welcome to the Pak Cik. Jangan lupa nonton video ini sehingga habis Dan terus mendukung channel ini. Adakah Anda mencari wireless microphone terbaik? Ini dia, Godox Movelink M2. Dengan charging case yang berharga RM600, Anda akan mendapatkan 2 transmitter, 1 receiver. Dapatkan sekarang di link di bawah. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dalam The Paci Is dan juga Arin Lee. Assalamualaikum guys, apa kabar kalian? Semoga sehat-sehat selalu ya guys. Alhamdulillah ya, kita bertemu lagi di channel The Pakcik, channel yang memberikan entertainment dan juga reaksi yang Jujur aja guys. Nah, tapi sebelum itu ya Pakcik, makasih kepada teman-teman kita ya yang udah subscribe ya, yang udah komentar, yang udah like dan dislike kita juga ya guys. Anda semua luar biasa. Dan juga ya kepada teman-teman kita yang baru saja mampir dan datang ke channel The Pakcik, insyaallah ya kita akan buat reaksi yang luar biasa. Ini semua khas buat kalian semua ya, insyaallah ya. Kita akan bikin yang terbaik buat kalian. Nah, kita belajar sejarah lagi ya guys. Yes. Tapi sejarahnya ini adalah fakta tersembunyi sejarah Indonesia yang masih penuh misteri. Nah, Wah, mungkin itu sejarah-sejarah yang kita udah belajar di buku itu mungkin udah biasa didengar ya di dalam kehidupan kita. Tetapi ini adalah fakta tersembunyi yang sejarah ini nggak ada yang dimasukin di dalam teks ataupun buku ya. Ini adalah sejarah misteri, maksudnya sejarah yang tersirat ya, yang nggak pernah kita dengar ya, kayak gitulah. Ini mungkin akan menambah wawasan kita, yang nggak tahu pasti akan jadi lebih tahu, dan yang sudah tahu itu pastinya akan lebih tahu lagi ya guys. Itu kebaikan apabila kita pengen tahu tentang dan juga belajar ya tentang sejarah-sejarah zaman dan juga pahlawan-pahlawan dulu ya. Jadi guys, nggak perlu basa-basi lagi ya Baci, kita akan teruskan reaksi ya. yes, dan Ya, reaksi kita hanya jujur aja guys. Iya, jujur aja guys. Dalam 3, 2, 1 and go. Hai Sobat Fishball, pastinya sebagai warga negara Indonesia, kita diajarkan banyak hal tentang sejarah ketika kita masih duduk di bangku sekolah. Namun nyatanya, ada banyak hal yang tidak dijelaskan, sehingga masih ada misteri yang mungkin hingga saat ini belum diketahui semua orang. Contohnya saja, mengenai Kerajaan Kutai sebagai kerajaan pertama di Indonesia, juga tentang Kerajaan lamanya Kutai? Belanda menjajah Indonesia. Hingga kini, semua hal tersebut masih sering Kerajaan jadi Kutai. perdebatan. Jadi, masih ada banyak hal yang mungkin kamu tidak tahu tentang sejarah Indonesia. Nah, berikut ini adalah fakta unik dan tentunya menarik dari sejarah bangsa Indonesia yang gak pernah dituliskan dan diajarkan di bangku sekolah. Tapi sebelum kita melanjutkan, buat yang belum subscribe, jangan lupa klik dan aktifkan loncengnya ya. Mari kita berbagi info menarik dan informatif melalui YouTube. Terima kasih. Menarik. Naskah asli teks proklamasi yang ditulis Wah. tangan oleh Bung Karno ternyata tidak pernah dimiliki ataupun disimpan oleh pemerintah hingga tahun 1992 loh Sobat Fishball. Anehnya, naskah historis tersebut justru disimpan dengan baik oleh seorang wartawan bernama BM Diah. Adapun Wartawan? dia menemukan draft proklamasi tersebut dalam keranjang sampah di rumah Laksamana Maeda 17 Agustus 1945. Disimpan ya. Pada tahun Wah. 1992, ia menyerahkan draft tersebut kepada Presiden Soeharto setelah menyimpannya selama 46 tahun lebih. Allah Akbar. lama. 40 tahun. Hampir 50 tahun. Kamu ya. juga mungkin gak tahu, jika ternyata bendera merah putih yang dijahit oleh Ibu Fatmawati bahannya adalah dari kain spray dengan kombinasi kain dari penjual soto. Saat Oh, itu Ibu baru Fatmawati tahu, guys. menemukan kain spray berwarna putih di dalam lemari. Sedangkan bahan kain warna merahnya ia beli dari seorang penjual soto. Ternyata bangsa Indonesia pernah mendunia dalam sepak bola loh. Pada tahun 1938, Indonesia ternyata pernah ikut Piala Dunia. Meskipun saat itu Piala menggunakan Dunia. nama Hindia Belanda. Bahkan menariknya adalah tim Hindia Belanda Hindia tersebut Belanda ya. merupakan tim Asia pertama yang tampil di Piala Dunia 1938 saat itu. Tim Nation Hindia Belanda Kabarnya ya. pada tahun 1292, Marco Polo pernah melihat masyarakat yang memakan daging manusia di wilayah Indonesia kita.
Orang dengan kehidupan seperti ini Kanibal. lebih dikenal sebagai kanibal. Adapun Marco Polo menemukannya di pesisir Pulau Sumatera, Indonesia. Serem ya guys? Wih. Serem banget sih Nah, visualnya, buat guys. yang suka nonton Datang ke film, sana dimakan kira-kira ya? kamu tahu nggak film Bahaya, pertama guys. yang menceritakan tentang Indonesia? Judul pidato 17 Agustus 1964, tahun yang penuh bahaya, telah dijadikan judul sebuah film Hollywood pada tahun 1982. Film tersebut menceritakan pengalaman seorang wartawan asing di Indonesia pada tahun 1960-an. Film yang dibintangi oleh Mel Gibson ini pernah mendapat Oscar untuk kategori film asing. Sebelumnya, tidak ada negara di dunia yang memiliki 3 ibu kota dalam kurun waktu relatif singkat. Nah, antara tahun 1945 hingga 1948, Indonesia mempunyai 3 ibu kota, yaitu Jakarta, Oh, Yogyakarta, dan Bukit Bukit Tinggi Tinggi. ya. Wah, luar biasa ya. Banyak Dan yang bakal masih ada belum baru tahu lagi di bahwa Kalimantan. Jenderal Sudirman, Panglima Besar Tentara Nasional Indonesia, pada kenyataannya tidak pernah menduduki jabatan resmi di Kabinet Republik Indonesia. Beliau tidak pernah menjadi kasat, pangap, bahkan Menteri Pertahanan sekalipun. Pembuatan patung Dirgantara atau patung Pancoran sempat terhenti karena peristiwa Gerakan 30 SPKI yang membuat posisi Bung Karno sebagai Presiden Indonesia di ujung tanduk. Demi menyelesaikan pembuatan patung tersebut, Bung Karno harus menjual salah satu mobilnya dan menyerahkan dana sebesar 1,7 juta rupiah kepada Edi Sunarso, sang pemahat. Bung Karno memang jago berpidato, tapi tahu nggak kamu, ternyata Bung Karno pernah meminta seorang perempuan berkewarganegaraan Amerika Serikat kelahiran Inggris untuk membuatkan naskah pidato berbahasa Inggris untuk pertama kalinya. Ya, betul sekali, Ketut Tantri yang merupakan seorang penyiar radio asing untuk membuat naskah tersebut. Peristiwa sejarah ini terjadi saat ibu kota Republik Indonesia berada di Yogyakarta, Sobat Fishball. Indonesia termasuk negara yang kaya dengan dunia mistis alias gaib, termasuk soal ramal-meramal. Nah, salah satu yang menarik adalah ramalan Prabu Jayabaya yang memerintah kerajaan Kediri sekitar tahun 400-an Masehi. Ia pernah meramal tentang siapa yang akan memimpin Indonesia di masa depan saat itu. Kini hal itu sudah terbukti dengan 3 periode masa pemerintahan Presiden Indonesia, yaitu Soekarno, Soeharto, dan Susilo Bambang Yudhoyono. Itu dia Sobat Fishball, beberapa fakta sejarah Indonesia yang cukup unik yang mungkin belum kamu ketahui. Mungkin kamu mau menambahkan fakta unik sejarah yang lain? Jangan lupa tinggalkan di kolom komentar ya. Wow, ini merupakan pengetahuan baru juga bagi kita. Nah, Ya, benar. siapa sangka kan ini sejarah yang memang benar-benar tersembunyi, yang ramai juga yang nggak tahu juga, dan Aku juga kaget juga nih, disimpan rahasia itu. Ya kaget apabila banyak benda yang kita, banyak perkara di sini ya yang kita benar-benar nggak tahu ya guys. Wow, sejarahnya itu membuktikan siapa yang ada di hari ini ya. Wow, Yes. mantap ini guys. Ini keren nih sejarahnya, ini nggak ada termasuk di dalam buku ya, buku sejarah. Aku nggak tahu di mana source yang mereka dapat. Tetapi ini pastinya mereka udah research sebaik mungkin ya. Itu yang pastinya ya. Nah, yang kamu paling kaget tuh apa, Baci? Oke, yang paling aku kaget tuh tentang, ya itu kalau cannibalism itu perkara biasa lah pada zaman dahulu itu kan. Cuma yang kaget itu bila 40 tahun naskah itu disimpan tuh, tulisan 46 tahun ya. 46 tahun macam wah, dan disimpan oleh reporter, wartawan. Iya, wartawan guys. Nah, Jadi itu benar-benar suatu yang unik juga ya untuk kita ketahui sejarahnya. benar. Wow, dan juga kalau aku ya masih lagi di cannibal itu ya. Wah, Betul. nggak nyangka juga di Pulau Sumatera bilangnya terlihat ada yang makan orang ya. Wih, itu makan orang ini bahaya juga ini guys. Tapi inilah sejarah ya guys, ini sejarah mungkin sesuatu yang memang nggak termasuk akal juga pasti kalau benda itu pernah berlaku ya. Tapi kita nggak tahu cerita sebenarnya kan, Baci. Iya, benar. Maksudnya itu kan cerita, namanya juga sejarah ya kan. Sejarah ini bisa diolah-olah hingga jadi hoax juga ya kayak ya, gitu. sebab kita risau tapi- juga sesuatu yang hoax itu, dan juga sejarah ini banyak yang beda pendapat juga.
Maksudnya kalau kita membaca salah satu silsilah tersebut ataupun buku itu, judul buku itu, kemungkinan ini menceritakan benda lain. Yang ini pula lain, yang ini pula lain. Jadi kita kena interpretasi itu. Iya, kita nggak tahu mana satu yang sahih, mana satu yang benar, mana satu yang enggak. Tapi yang pastinya tentang yang ada buktinya ya, tentang yang ada buktinya seperti yang wartawan tadi ya, dan juga bermacam-macam lagi ya tentang sejarah Indonesia yang tersembunyi ini. Nah itu yang pastinya menjadi yang paling penting itu adalah ilmu ya, ilmu Betul. pengetahuan ya kan. Nah, pasti yang bagusnya buat kita itu adalah pengetahuan. Maksudnya ilmunya itu yang kita nggak tahu kita bisa jadi tahu. Ya Dan- kalau benda itu nggak bagus jangan diambil. Kalau bagus ya simpan aja dan ceritakan Betul. kepada orang lain ya kayak Dan gitu. juga beberapa benda yang mengkagetkan juga, yaitu bagaimana bendera Indonesia itu pertama kalinya dijahit ya. Iya benar. Nah, serta ramalan siapa yang menjadi presiden. Wah, Wah itu mind blown banget ya. itu main blown guys. Iya, Wush. benar. Wah guys, ini kalau kalian ada lagi tentang sejarah-sejarah yang nggak pernah ataupun yang nggak pernah diceritain di SMA, ya kan? Sila komentar di bawah ya. Mungkin kita pengen tahu lagi pengalaman ataupun ilmu-ilmu yang kita nggak tahu tentang sejarahnya Indonesia ini ya guys. Nah, terima kasih juga kepada teman kita yang udah mengantarkan kita video bersama dengan link dan juga channel ini ya. Channel apa nih ya, Baci? Channel ini daripada Fishball. Fishball ya, makasih Fishball atas video yang sangat Memberikan bermanfaat, kita ilmu Yes. juga. ilmu juga ya. Makasih juga kepada teman-teman kita yang udah nonton video ini sehingga habis bersama dengan kita. Makasih kalian semua yang udah support ya. Kalau Terus, ada kekurangan daripada diri kami minta maaf Ya, banyak-banyak. minta maaf ya guys. Dan juga sila komentar yang murni-murni, yang positif ya buat kita semua. Ya, semoga Allah merahmati Anda semua ya. Insyaallah. Jadi, mungkin itu saja untuk kali ini Ya, Wajib. itu saja barang yang berdua. Sekiranya kalian ada lagi sebarang video tentang sejarah-sejarah ini, just komen lebih beserta dengan link dan insyaallah kami akan coba yang terbaik untuk merealisasikan video-video Anda. Ya, jadi mungkin itu saja untuk kali ini. See you for the next video. Assalamualaikum, bye-bye.